Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama saya Suwandi dalam series mata kuliah Hubungan Masyarakat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan identitas dan citra organisasi atau perusahaan. Kita mulai dari pertanyaan what exactly is corporate identity? Apa sebetulnya identitas perusahaan? Identity means the sum of all the ways a company chooses to identify itself to all its publics. Ya, identitas berarti semua cara yang dipilih oleh perusahaan untuk mengidentifikasi dirinya ke semua publik. Ini adalah definisi menurut Marguille tahun 1977. Ya. Intinya adalah identitas ini cara yang dipilih oleh perusahaan. Bagaimana perusahaan mengidentifikasi dirinya kepada publik. Ya. Apa saja sih sebetulnya identitas perusahaan ini? Identitas terdiri dari atribut yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah organisasi. Ya, atributnya ini macam-macam, tidak hanya satu. Ya, digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan sebuah organisasi atau perusahaan. Atribut tersebut diterima oleh lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Jadi atribut yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi tersebut diterima baik di lingkungan internal organisasi maupun eksternal organisasi. Jadi berlaku universal. Tidak hanya diakui oleh internal saja, tetapi juga oleh eksternal. Begitu sebaliknya. Kemudian setiap organisasi perlu memiliki identitas yang sesuai dengan audiens yang menjadi targetnya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena identitas ini yang kemudian akan menjadi sebuah image atau citra dari perusahaan tersebut, sehingga identitas ini juga harus disesuaikan dengan siapa sebetulnya publik dari organisasi atau perusahaan tersebut. Kita ambil contoh misalnya, identitas dari perusahaan yang bergerak di bidang otomotif tentu saja akan berbeda dengan identitas dari perusahaan yang bergerak di misalnya produk-produk yang audiensnya adalah anak-anak misalnya. Pasti akan berbeda. Nah, sehingga setiap identitas yang dibuat oleh perusahaan ini harus sesuai dengan audiens yang menjadi target mereka. Ada beberapa hal yang menjadi identitas dari perusahaan, yang dapat menjadi identitas dalam perusahaan. Yang pertama adalah komunikasi. Jadi bagaimana perusahaan itu membentuk komunikasi di internal perusahaan maupun dengan eksternal perusahaan, utamanya dengan publik sebetulnya, bagaimana pola komunikasi mereka. Yang kedua adalah behavior, kebiasaan-kebiasaan mereka, kemudian culture, kemudian visi dan misi, yang terakhir adalah logo, desain, dan bahasa. Berapa hal ini dapat dijadikan sebagai sebuah identitas dari perusahaan. Kita ambil contoh misalnya yang paling gampang logo. Ya, logo perusahaan ini dipikirkan baik-baik oleh perusahaan karena logo ini yang nanti akan membawa identitas perusahaan. Ya, perusahaan akan dikenal melalui logo tersebut. Culture juga sama. Ya, budaya dalam organisasi itu juga akan menjadi satu identitas tersendiri bagi perusahaan. Contoh misalnya perusahaan yang mereka concern pada lingkungan misalnya. Nah, mereka akan dikenal sebagai perusahaan dengan identitas seperti itu. Sehingga behavior, culture, ya, komunikasi ini menjadi satu hal yang penting juga walaupun tidak ada bentuknya, tidak terlihat. Karena itu akan membentuk identitas dari sebuah perusahaan. Tidak hanya hal-hal yang terlihat saja, ya, yang tangible saja, tetapi juga untuk hal-hal yang sifatnya adalah tidak terlihat atau intangible, ini juga penting untuk dilihat oleh perusahaan
ya, sebagai sebuah identitas, komunikasi, budaya, kebiasaan, ini penting untuk dilihat. Kemudian selanjutnya, what is corporate image? Kita akan bicara tentang citra. Tadi sempat saya singgung bahwa identitas ini mempengaruhi citra perusahaan. Apa sih sebetulnya citra? A global evaluation comprised of a set of beliefs and feelings a person has about an organization. Ya, penilaian global yang terdiri dari seperangkat keyakinan dan perasaan yang setiap orang miliki tentang sebuah organisasi atau perusahaan. Ya, corporate image ini berhubungan dengan penilaian global. Bagaimana publik, dalam hal ini global atau publik ini, menilai sebuah organisasi atau perusahaan. Setiap orang pasti memiliki penilaian tersendiri terhadap perusahaan atau organisasi. Jadi penilaian itu unik antara satu dengan yang lain. Bisa sama, bisa juga berbeda. Sehingga citra ini sangat tergantung dari penilaian masing-masing individu. Bisa saja mungkin ya, untuk satu orang organisasi tersebut dinilai baik misalnya. Untuk orang yang lain belum tentu organisasi itu dinilai sama. Bisa saja berbeda tergantung dari sudut pandang dia ketika melihat organisasi tersebut. Biasanya yang akan membentuk citra ini adalah pengalaman dari si orang tersebut. Bagaimana orang tersebut mendapat pengalaman dari organisasi tersebut. Misalnya layanan, bagaimana dia mendapatkan pelayanan dari organisasi, misalnya perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang jasa. Tentu saja penilaian itu berkenaan dengan pelayanan yang diberikan misalnya. Ya, ketika melayani si A, ya pelayanannya mungkin pada saat itu sedang tidak bagus sehingga penilaiannya menjadi jelek. Untuk si B pada saat itu pelayanannya sedang baik, sehingga penilaiannya pun menjadi baik juga, sehingga penilaian A dan B ini berbeda satu sama lain. Nah, pada intinya adalah citra ini berkaitan dengan penilaian. Ya, bagaimana pihak eksternal dalam hal ini ya secara global gitu ya menilai sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian 4 elemen kunci citra perusahaan. Ada 4 hal yang menjadi elemen kunci dalam citra perusahaan. Yang pertama adalah pemikiran mengenai perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pengakuan terhadap perusahaan, reputasi perusahaan, dan terakhir perbandingan perusahaan dengan pesaingnya. 4 elemen ini menjadi pembentuk citra dari perusahaan. Pemikiran mengenai perusahaan tadi sudah saya contohkan bagaimana pemikiran A dan B itu bisa saja berbeda, ya, antara satu orang dengan lainnya bisa saja berbeda, bergantung dari bagaimana dia menilai sebuah perusahaan dari pengalaman yang dialami dengan perusahaan tersebut atau dengan organisasi tersebut, sehingga membentuk sebuah asumsi atau pemikiran yang akan membentuk citra perusahaan. Yang kedua adalah pengakuan terhadap perusahaan. Ini jelas berkaitan dengan misalnya kualitas perusahaan, reputasi perusahaan, ya, juga akan mempengaruhi citra dari perusahaan tersebut. Bagaimana perusahaan tersebut mencitrakan dirinya, ya, misalnya kualitas, kemudian bisa juga dengan brand image mereka, ya, brand value mereka. Itu juga bisa membentuk sebuah citra perusahaan. Dan yang terakhir, perbandingan perusahaan dengan pesaingnya. Jelas, ya, kita ambil contoh misalnya pasti akan berbeda citra perusahaan, kita sebut saja misalnya di elektronik iPhone misalnya dengan Samsung misalnya. Ini kan dua perusahaan yang bersaing dengan produk yang sama. Nah, perbandingan perusahaan ini dengan pesaingnya ini memberikan citra tersendiri terhadap perusahaan tersebut. Nah, ini 4 hal inilah yang kemudian menjadi kunci di dalam sebuah citra perusahaan itu terbentuk. Kemudian penentu citra perusahaan ini menurut Seldain 2014 ada beberapa hal. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan.
kemudian kualitas produk, iklan, sponsor, hubungan media, dan tanggung jawab sosial. Ya, 6 hal ini menjadi satu penentu di dalam membentuk citra perusahaan. Tadi sempat disinggung kepuasan pelanggan. Untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa, tentu memberikan pelayanan yang baik, ya, yang prima gitu, sehingga memunculkan kepuasan pelanggan. Ini menjadi satu hal yang penting, karena dengan begitu citra perusahaan akan terbentuk. Nah, perusahaan akan dikenal oleh publik sebagai perusahaan yang baik, pelayanannya baik gitu misalnya. Tapi ketika masyarakat atau publik mendapat pengalaman buruk dari pelayanan yang diberikan, tentu akan menjadi satu citra buruk bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, tadi juga sempat disinggung terkait dengan kualitas produk, ya. Quality products ini menjadi satu hal yang penting juga gitu ya, karena dengan produk yang berkualitas tentu saja perusahaan itu akan menjadi lebih dikenal, kredibilitasnya terjaga gitu ya. Reputasi perusahaan itu menjadi baik gitu ya. Kita ambil contoh misalnya tadi di bidang elektronik misalnya, perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki nama misalnya Samsung katakanlah, ya tentu saja dengan kualitas produk mereka yang baik, ya reputasi mereka juga akan menjadi baik, sehingga citra perusahaan tersebut sebagai perusahaan dengan produk-produk yang berkualitas itu juga akan terbentuk gitu loh. Kemudian yang ketiga, iklan. Nah, ini hal yang penting juga nih, bagaimana sebuah iklan ini membentuk citra perusahaan. Iklan ini kan kemasan yang dibuat oleh perusahaan untuk memperkenalkan identitas mereka kepada publik. Nah, sehingga dengan adanya iklan tersebut, maka publik akan mengenal perusahaan sesuai dengan apa yang diiklankan. Gitu ya. Contoh misalnya iklan Speedy ini ya, digambarkan di situ iklannya kecepatannya setara dengan Superman misalnya. Artinya ya cepat sekali gitu ya kecepatan internetnya, ya sehingga Speedy dikenal oleh masyarakat, oleh publik sebagai provider internet dengan kecepatan yang tinggi gitu. Nah, itulah citra yang ingin disampaikan oleh perusahaan kepada publiknya, ya melalui iklan gitu. Yang keempat adalah sponsor. Nah, ini sponsor ini berkaitan dengan misalnya perusahaan atau organisasi yang mereka mendukung kegiatan olahraga misalnya. Kita ambil contoh misalnya perusahaan Bukalapak misalnya kan, ISL kan, Liga Sepak Bola Indonesia itu kan sponsornya Bukalapak misalnya. Ya itu akan dikenal oleh oleh publik sebagai perusahaan yang mendukung olahraga gitu ya. Atau perusahaan-perusahaan lain yang mendukung proyek-proyek lingkungan misalnya. Nah, kegiatan sponsor ini juga akan membentuk citra perusahaan. Kemudian hubungan dengan media, jelas ini karena media ini berperan sangat besar dalam mempengaruhi publik gitu ya. Jadi menggiring opini publik, sehingga hubungan dengan media ini mutlak harus dijaga baik-baik oleh perusahaan dalam rangka untuk memperbaiki atau menjaga citra mereka. Dan yang terakhir adalah CSR. Ini hampir sama sebetulnya dengan sponsor ya. CSR ini ya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, ya kegiatan-kegiatan sosial yang mereka lakukan gitu. Mereka fokusnya di bidang apa. Nanti akan kita bahas lebih rinci terkait dengan CSR ini. Bagaimana perusahaan kemudian menentukan target mereka untuk CSR gitu ya. Tapi pada intinya CSR ini juga menjadi satu penentu di dalam citra perusahaan. Kemudian jenis-jenis citra, ada beberapa jenis citra di sini. Yang pertama adalah citra bayangan atau mirror image. Ini bagaimana dugaan publik eksternal dalam memandang perusahaan. Ini baru sebatas asumsi saja. Bagaimana dugaan publik eksternal ini terhadap perusahaan.
Ya, kemudian yang kedua adalah citra berlaku atau current image. Ini citra yang berdasarkan pengalaman. Ya, kalau yang pertama bayangan tadi itu belum belum ada pengalaman atau pemahaman terhadap organisasi tersebut. Kalau yang citra berlaku ini, current image ini berdasarkan pada pengalaman. Nah, ini catatannya adalah mungkin bertentangan dengan citra bayangan. Bisa saja ya. Kalau yang bayangan tadi itu kan hanya asumsi saja, hanya dugaan saja. Dugaan ini kan belum tentu benar. Ya, bisa saja ketika sudah mencoba berhubungan dengan organisasi tersebut, ya citranya akan berbeda gitu. Kita ambil contoh misalnya, kita menduga bahwa produk A ini bagus, produk A ini jelek misalnya. Ya. Itu baru dugaan saja. Belum tentu ketika kita memakai produk A tersebut pengalamannya akan berbeda, ya. Sehingga bisa saja current image-nya akan berbeda. Produk A ini menjadi citranya bagus ketika kita sudah pakai misalnya 1 bulan misalnya produk A ini, kemudian kita rasakan bahwa ternyata produk ini ya bagus gitu untuk digunakan misalnya. Ya, citranya kan akan berbeda, citra A dan citra B. Nah, ini bisa saja berubah atau bisa saja sama, yang berkaitan dengan dugaan dan pengalaman. Kemudian yang ketiga adalah citra harapan, citra yang diinginkan. Apa sih yang diinginkan dari perusahaan? Ya, ini berkaitan dengan identitas tadi ya, bagaimana perusahaan mengenalkan citranya kepada publik ya melalui iklan gitu ya. Kemudian citra perusahaan, ini citra dari perusahaan secara keseluruhan. Dan terakhir adalah citra majmuk. Ini perusahaan-perusahaan yang contoh perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak cabang gitu. Kita ambil contoh misalnya Indomaret, Alfamart itu ya. Itu kan cabangnya banyak sekali. Citranya belum citranya itu bisa saja beda antara outlet satu dengan outlet yang lain gitu kan, tergantung dari pengelolaan di outlet tersebut gitu loh. Ya. Nah, sehingga multiple image ini, sejumlah individu, kantor cabang atau perwakilan perusahaan lainnya dapat membentuk citra tertentu yang belum tentu sesuai dengan keseragaman citra perusahaan. Jadi citra dari outlet tertentu itu belum tentu menggambarkan dari citra Indomaret secara keseluruhan atau Alfamart secara keseluruhan. Jadi hanya hanya di outlet itu saja gitu berlaku citra tersebut, tapi tidak menggambarkan citra Indomaret secara keseluruhan. Itu disebut dengan citra majemuk. Baik, menurut Siswanto Sutojo tahun 2004, 3 jenis citra yang dapat ditonjolkan di perusahaan. Yang pertama citra eksklusif, inovatif, dan terakhir murah meriah. Ini beberapa citra yang mungkin bisa dikembangkan oleh perusahaan atau ditonjolkan oleh perusahaan di era sekarang. Mungkin banyak dilakukan gitu. Yang pertama adalah citra eksklusif. Eksklusivitas ini berkaitan dengan penentuan pasar gitu ya. Jadi bisa saja misalnya ketika pasar kita sudah segmented untuk kalangan ke atas gitu, citranya yang akan kita bentuk adalah citra eksklusif. Misalnya kita ambil contoh ya tadi iPhone misalnya. iPhone ini kan dicitrakan sebagai barang yang eksklusif, ya kan? Ya, dengan ketika memiliki iPhone kita dianggap sebagai orang yang ya katakanlah secara gaya hidup mungkin agak levelnya ke atas gitu misalnya, atau kita menggunakan produk-produk Supreme, Louis Vuitton, atau apapun produk-produk lux yang ada sekarang ini, itu dianggap sebagai produk-produk yang memiliki citra eksklusif gitu, atau barang-barang yang keluaran butik misalnya. Yang kedua adalah citra inovatif. Nah, inovatif ini juga banyak dikembangkan gitu ya. Jadi inovasi-inovasi perusahaan terkait dengan produknya misal. Jadi perusahaan ini setiap tahun mengeluarkan produk baru, kemudian ada modifikasi tertentu sehingga dicitrakan sebagai perusahaan yang memiliki produk-produk yang inovatif gitu misalnya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang coba untuk mencitrakan dirinya sebagai perusahaan atau organisasi yang inovatif. Yang terakhir adalah citra murah meriah.
Nah, ini biasanya untuk kalangan konsumen yang di level ke bawah biasanya seperti itu. Nah, kemudian apa sih sebetulnya perbedaan antara corporate identity dengan corporate image ini? Ya, perbedaannya adalah ini berkaitan dengan sudut pandang sebetulnya. Kalau corporate identity itu apa yang organisasi komunikasikan kepada publik, ya, baik secara terencana maupun melalui berbagai tanda. Kalau kita lihat ilustrasinya, "Hi, I'm Mark. I am a novelist." Jadi kita memberikan penjelasan kepada publik, saya adalah Mark, saya adalah novelis. Ya, sehingga sudut pandangnya adalah saya, adalah perusahaannya. Ya, sedangkan corporate image ini bagaimana pandangan publik terhadap perusahaan. Ya, ia berhubungan dengan persepsi dan interpretasi yang muncul di kepala halayak terhadap identitas perusahaan. Sudut pandangnya adalah dari luar, eksternal. Kalau kita lihat ilustrasi, "Oh, you are Mark. Your novel are actually quite interesting." Ya, artinya orang dari eksternal luar yang menilai kita, menilai perusahaan. Perbedaannya ada di sudut pandang ini. Nah, ya, corporate identity ini sudut pandangnya adalah perusahaan itu sendiri, kemudian yang corporate image atau citra itu berasal dari eksternal perusahaan. Baik, kira-kira seperti itu untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Ya, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.